الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar di surah An-Nasr, ya, di juz 30. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal fathu, dan al fath. Taib. Di sini wal fathu, fathu yang dimaksud adalah fathu Makkah. Fathu Makkah. Adapun di surah Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina, yang dimaksud adalah as-sulh atau sulhul Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah. Inna fatahna laka fatham mubina. Baik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kepada engkau nasrullah, telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal fathu, dan fathu, itu fathu Makkah. Wal fathu sini diatafkan kepada nasrullah. Padahal al-fathu itu sendiri masuk ke dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala lebih luas dibanding al-fath. Maka ini yang dimaksud apa? Atful khas 'alal 'am. Mengatafkan yang khusus, lebih khusus kepada yang lebih umum. Ini sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena nasta'in, isti'anah masuk dalam jenis ibadah. Diatafkan kepada ibadah itu sendiri. Atful khas 'alal 'am. Baik. Dan ini sekali lagi, ini fathu yang dimaksud adalah fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Yang mana ketika itu Nabi SAW berangkat dari kota Madinah dengan membawa pasukan sekitar 10.000 orang. Ya. Dan kejadian ini tentunya setelah as-sulh atau sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Ya. Yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Inna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Coba bayangkan ya. Kalau kita lihat poin-poin perjanjian sulhul Hudaybiyah, itu kelihatannya itu merugikan kaum muslimin. Poin-poin perjanjian tersebut. Bersamaan dengan itu, Nabi SAW tetap melakukan perjanjian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu fath.
Inna fatahna laka fatham mubina. Dan memang inilah awal mula proses terjadinya Fathu Makkah. Karena Nabi SAW membawa pasukan di tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan tersebut, itu karena pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Ya, mereka membatalkan perjanjian tersebut. Sehingga Nabi SAW memerangi mereka. Ya, bukan kaum muslimin yang membatalkan perjanjian. Ya, kaum muslimin itu ketika mereka melakukan perjanjian damai, perjanjian ini, itu mereka tepati. Mereka amanah dalam hal tersebut, mereka tepati. Dan ini kisah yang sangat banyak ya. Dari poin perjanjian tersebut ya. Taib. Yang kelihatannya merugikan kaum muslimin ya, berpihak kepada kafir Quraisy. Ya, bersama dengan itu Nabi SAW itu melaksanakan poin-poin perjanjian. Adapun kafir Quraisy ya, mereka membatalkan. Jadi diutuslah atau pergilah Nabi SAW dari kota Madinah ya, pada bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah membawa sekitar 10.000 orang pasukan dari para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya ini kharaja mukhtafiyan. Ya, Nabi keluar sembunyi-sembunyi. Ya. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma ammi akhbarona anhum. Ya Allah, sembunyikanlah berita tentang kami dari mereka. Maksudnya jangan sampai ini bocor. Jadi mau diserang diam-diam. Ya, diserang diam. Nah, ini strategi perang. Ya, strategi perang. 10.000 orang pasukan. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi SAW. Betul-betul mereka tidak sadar mereka akan diserang. Ya, sedang bergerak pasukan dari kota Madinah sekitar 10.000 orang untuk menyerang mereka. Dan mereka tidaklah mereka tersadar kecuali Nabi SAW telah mengepung kota Makkah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini pada tanggal 20 Ramadan. Ya. 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dan disitulah kaum ya, kufar Quraisy itu tunduk ya, tanpa ada perlawanan sedikit pun. Jadi Nabi SAW menaklukkan kota Makkah di peristiwa Fathu Makkah itu tanpa ada peperangan. Sudah dikepung, mau apa lagi? Mau keluar melawan? Ya, rugi. Ya sudah, mereka angkat tangan, menyerah. Dan coba bayangkan, 8 tahun sebelumnya, kurang lebih, itu Nabi SAW itu keluar bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu pergi berhijrah karena apa? Tekanan orang kafir Quraisy. Bahkan mereka sudah melakukan sayembara untuk membunuh Nabi SAW. Siapa yang berhasil membunuh Nabi? Begini, dapat begini. Coba lihat. Dan di hari itu Nabi SAW menguasai Makkah. Ya, kalau kita mungkin ya sudah balas dendam ya. Tapi Nabi SAW akhlak beliau yang luar biasa mulianya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu memaafkan semua orang Makkah, kafir Quraisy ketika itu. Ya. Bahkan disebutkan di ringkasan ceritanya, kata Nabi SAW, fa inni aqulu lakum kama qala Yusufu li ikhwatih. Ya, saya akan berucap kepada kalian sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya ketika Nabi Yusuf sudah menjadi raja Mesir, penguasa Mesir ketika itu. Ya, datang saudara-saudaranya yang dulu ya membuang dirinya di sumur dan seterusnya. Ya, amin, yang hasad kepada mereka, kepada dirinya, tidak ada. Apa ucapan Nabi Yusuf alaihissalam? La tastriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan sedikit pun atas kalian hari ini. Tidak ada diungkit-ungkit, kau dulu kasih begini saya, kau. Tidak ada.
Dan ini Nabi SAW ini kota kelahirannya terusir. Ya, coba. Maksudnya Nabi sampai hijrah pergi ke Madinah karena ya ulah mereka ini. Ya, bersama dengan itu Nabi SAW maafkan. Ya, ini sekilas tentang Fathu Makkah. Bisa dipahami? Ya, ini kapan ini Fathu Makkah? Tulis pada bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Di tahun ke-8 Hijriah. Baik. Kita baca tafsirnya. Idza jaa nasrullahi wal fath ay idza tamma laka ayyuhar rasulu sallallahu alaihi wasallam an-nasru ala kuffari Quraisy. Baik. Jika telah sempurna untuk wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam pertolongan atas orang-orang kafir Quraisy. Wa tamma laka fathu Makkah, dan telah sempurna untukmu fathu Makkah. Ini tafsir ya, tafsir. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwajan, berbondong-bondong, jamaah demi jamaah masuk ke dalam Islam. Yang mana sebelumnya mereka itu sembunyi-sembunyi dalam kondisi yang penuh kekhawatiran ketika mereka masuk Islam, jangan sampai ditahu sama kaumnya, sama pemuka kaumnya. Di sini yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Baik. Yang subhanallah ya. Pada peristiwa Fathu Makkah itu betul-betul manusia itu dalam jumlah yang sangat banyak berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Baik. Ya, belum lagi kalau kita lihat tadi kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka semua. Ya. Beliau ucapkan ucapan Nabi Yusuf kemudian berkata idzahabu fa antumut tulaqa. Ya. Pergilah kalian bebas. Semua bebas. Coba lihat. Itu dipaksa masuk Islam. Mereka masuk Islam kemauannya sendiri. Ya. Kaum demi kaum, kabilah demi kabilah datang ya, berislam, mengucapkan syahadat. Ya. Termasuk orang-orang Mekah sendiri masuk Islam. Nabi bilang apa? Kalian bebas. Fa antumut tulaqa, kalian tolik bebas. Ya. Kalian bebas. Ya, bersama dengan itu subhanallah keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam malah menyebabkan mereka luruh hatinya masuk ke dalam Islam. Bahkan bukan hanya penduduk Mekah, seluruh penduduk di Jazirah Arab masuk ke dalam Islam. Datang. Kalau datang lagi. Ini yang namanya afwajan. Oleh karena perhatikan tafsir, perhatikan. Wa ra'aital katsira minan nasi yadkhuluna fil islami jama'atin. Hal, ya. Dan engkau melihat banyak dari manusia itu masuk ke dalam Islam. Jama'atin, afwajan. Jamaah demi jamaah datang, silih berganti. Datang lagi masuk Islam sekelompok orang banyak, dan mereka pulang ke kampungnya, datang lagi terus. Seperti itu. Jadi ketika sudah terjadi ini semua, ya, ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah engkau wahai Muhammad dengan memuji Rabbmu, seraya dengan memuji Rabbmu. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah engkau. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Maha menerima taubat. Di sini di
surah ini ada sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama, ya, sepeninggal Nabi SAW itu ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ya, baik. Dan ini nanti disebutkan ada kaitannya dengan tafsir yang disebutkan di tafsir Muyassar, yaitu Umar radhiyallahu anhu itu memiliki majelis syura yang isinya orang-orang, ya, senior dewasa dari orang para pemuka Muhajirin dan Ansor. Yang mana ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memasukkan siapa? Abdullah ibnu Abbas dalam jajaran, ya, majelis syura tersebut. Ya. Para sahabat yang lain bertanya-tanya kenapa Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih sangat muda belia dimasukkan ke dalam majelis syura yang isinya orang-orang tua, ya, dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Padahal mereka sendiri punya anak-anak yang mungkin sebaya dengan Abdullah bin Abbas. Dan tentunya Umar tidak sembarangan memasukkan Abdullah bin Abbas dalam majelis syura tersebut. Suatu hari mereka berkumpul di sisi Umar bin Khattab, majelis syura ini, orang-orang Muhajirin dan Ansar, para pemuka kaum Muhajirin dan Ansar, para sahabat radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu ingin menampakkan kepada mereka semua kelebihan, ya, Abdullah bin Abbas yang menjadikan itu alasan Umar memasukkan Ibnu Abbas ke dalam majelis syura. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan, membacakan surah ini, surah An-Nasr, baca dari awal sampai akhir. Kemudian Umar bertanya kepada para sahabat ketika itu majelis syura, apa pendapat kalian tentang surah ini? Ya sudah, mereka kemukakan sesuai dengan ilmunya mereka masing-masing. Begini, suruh bertasbih, suruh beristighfar dan seterusnya, suruh bersyukur, ya, atas nikmat yang luar biasa ini, ya, terbukanya Fathu Makkah, terbukanya Makkah, maksudnya kaum muslimin manusia berbondong-bondong ke dalam Islam. Sudah selesai mereka menjawab, dia oper ke Ibnu Abbas. Ya, apa yang kau katakan tentang surah ini, ayat ini? Apa kata Ibnu Abbas? Ini adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Dan tidak disebutkan kematian di sini. Ajal tidak disebutkan dalam surah ini. Tapi karena fikihnya Abdullah bin Abbas, dalamnya ilmunya, luasnya ilmunya, dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia, ini Ibnu Abbas ini, dalam agama, dan 'allimhu ta'wil, ajari dia ta'wil, itu tafsir. Sampai beliau digelar Turjumanul Quran. Disebutkan dalam tafsir Juz Ammah. Ya, kisah ini. Dan apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Saya tidak melihat kecuali apa yang kamu katakan tentang surah ini. Bahwasanya ini adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang 8 tahun ke-8 Hijriah pada bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun keberapa? Ke-11. Dekat sekali, dekat. Karena di tahun ke-10 Hijriah Nabi haji. Nabi haji wada. Ya, beberapa bulan setelahnya Nabi meninggal. Bisa dipahami? Baik. Ini kejadian apa setelah Fathu Makkah? Dekat. Ya. 8, 9, 10, sekitar 2 tahun. Ya. Baik. Bisa dipahami? Oleh karena itu perhatikan di tafsir, idza waqa'a dzalika, kalau itu semua sudah terjadi, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu semua sudah terjadi, fatahayya, maka bersiaplah, liliqa'i rabbik, untuk berjumpa dengan Rabbmu. Ini tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan tafsir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diakui. Kalau ini sudah terjadi, datang pertolongan Allah, jadi Fathu Makkah, engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka bersiaplah untuk berjumpa dengan Rabbmu. Dengan apa? Bil ikthari minat tasbihi bihamdih.
dengan memperbanyak tasbih, ya, yang diiringi dengan apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Di antara yang digabung tasbih dengan alhamd itu doa ruku dan sujud. Apa itu? Hah? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Doa ruku sujud, doa ruku sujud. Yang kita hafal banyak apa? Subhanallah, apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal, hah? Hmm? Azim. Ya, di antara doanya ini yang menggabungkan tasbih dengan alhamd. Ya. Bahkan dengan istighfar. Allahumma gfirli. Subhanakallahumma bihamdik Allahumma gfirli. Baik. Jadi bersiaplah engkau untuk berjumpa dengan Rabbmu dengan memperbanyak tasbih, ya, dengan memujinya. Baik. Bihamdi rabbik. Wal ikthari min istighfari atau min istighfari. Dan juga dengan memperbanyak memohon ampun, ya, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah kepada siapa ini? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau sendiri itu di setiap harinya beristighfar lebih dari 100 kali. Sekitar 100 kali, 70 100 kali. Baik. Dan ketika terjadi ini Fathu Makkah dan seterusnya, ya, ini peringatan tentang dekatnya ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintah tasbih, taib, dan istighfar. Padahal Nabi telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Taib. Pentingnya perkara ini. Perhatikan. Innahu kana katsirat taubati 'alal musabbihina wal mustaghfirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha pemberi taubat kepada orang-orang yang bertasbih dan beristighfar kepadanya. Jadi tasbih apa artinya? Subhanallah, kita ucapkan subhanallah, saya betul-betul mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aib, kekurangan, sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu subhanallah di fathah karena dia maf'ul mutlak, betul-betul kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhana di fathah. Apa i'rabnya itu? Maf'ul mutlak, bukan mabni itu, bukan. Maf'ul mutlak, betul-betul kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya apa? Usabbihu subhanallah. Sama wabil walidaini ihsanan. Kenapa ihsanan? Karena maf'ul mutlak. Apa takdirnya? Wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Baik. Dan kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan, innahu kana tawwaba, ay innahu kana katsirat taubati 'alal musabbihin wal mustaghfirin. Yatubu 'alaihim wa yarhamuhum wa yaqbalu taubatahum. Ini makna tawwaba. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberi taufik mereka untuk bertaubat. Ya. Sekali lagi, seorang bertaubat kepada Allah itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yarhamuhum, dan Allah Subhanahu wa taala rahmati mereka, kasihi mereka. Dan Allah terima taubatnya. Dan antara sebabnya apa? Memperbanyak apa? Tasbih dan istighfar. Bisa dipahami? Memperbanyak tasbih dan istighfar. Oleh karena itu di tafsir sini disebutkan apa? Innahu kana katsirat taubati 'alal musabbihin wal mustaghfirin. Sebutkan dua. Maha pemberi taubat kepada orang-orang
yang banyak bertasbih dan beristighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepada semuanya. Semua hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah yang kasih hidayah untuk bertobat, kemudian Allah Subhanahu wa taala terima taubat. Subhanallah. Ya. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, Tawwabur Rahim. Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi bukan sekedar menerima taubat, tapi Allah yang kasih hidayah kita untuk bertaubat, beristighfar kepadanya. Sudah begitu Allah terima lagi taubat. Sudah begitu Allah kasih masuk kita ke dalam surga. Ini luar biasa, nikmatnya luar biasa. Ketika seorang mensyukuri sebuah nikmat, maka akan ditambah nikmat tersebut. Ya, ditambah nikmat tersebut luar biasa. Ya, dia syukuri nikmat hidayah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Ya, Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosanya, kemudian Allah berikan apa? Ya, balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah lewat banyak penjelasan tentang surga di surah-surah yang sudah lewat. Baik. Balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Antum enggak mau repot, antum hafal saja di akhir surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Terus balasannya apa? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kemudian sifat yang di antara sifat yang paling nampak dari mereka apa? Dzalika liman khasyya Rabb. Ini semua berkaitan semua. Keimanan, amalan saleh, khasyah. Baik. Ya, apalagi nih? Tasbih dan istighfar. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Baik. Jadi ini mengingatkan kita tentang kejadian Fathu Mekah. Kita harus ingat, ya, dihafal itu. Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriah pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian inna fatahna laka fatham mubina, surah Al-Fath sendiri, fath yang dimaksud apa? Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah. Baik, itu jaraknya sekitar 1 tahun lebih, sekitar 2 tahunan. Tahun ke-6 dengan tahun ke-8. Coba, tidak lama jaraknya. Ya, tidak lama jaraknya. Padahal, ya itu saya katakan tadi, kalau lihat poin-poinnya, perjanjian Hudaybiyah tersebut itu luar biasa. Kelihatannya merugikan kaum muslimin. Saya bersama dengan itu Nabi SAW mengiyakan perjanjian tersebut itu bukan karena beliau sendiri, tapi karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan langsung dikasih kabar gembira, inna fatahna laka fatham mubina. Baik. Bisa dipahami ya? Kemudian di tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW mengutus pasukan dari kota Madinah. Berapa jumlahnya? Sekitar 10.000 orang pasukan, para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Dan kalau antum membaca hadis-hadis tentang puasa, ya, di Umdatul Ahkam, ya, itu Nabi SAW berpuasa, hanya Nabi yang berpuasa ketika safar tersebut, ya, dan Abdullah bin Rawaha, ya, sahabat yang lainnya berbuka, panas sekali. Dan bulan Ramadan ya apa? Musim panas, bulan Ramadan. Baik. Sampai mereka tidak ada yang berpuasa kecuali Nabi SAW dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Nah ini kalau kita lihat ini sesuai dengan peristiwa di Fathu Mekah. Wallahu a'lam. Ya. Dalam kondisi musafir, dalam kondisi berjihad fi sabilillah, dalam kondisi puasa pada bulan Ramadan. Nah ini. Pada peristiwa Fathu Mekah. Ya, bisa dipahami? Baik. Oleh karena itu para musafir diberi keringanan ya untuk tidak berpuasa. Tapi bersama dengan itu Nabi SAW ketika itu tetap berpuasa. Nah, beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Kemudian ketika itu juga kaum muslimin masuk ke dalam Islam atau manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Setelah Fathu Makkah, ini ada peristiwa perang Hunain.
Ya, itu yang disebutkan dalam Al-Qawaidul Arba. Ya, hadis Abi Waqid Al-Laitsi. Ah, karena banyaknya orang masuk Islam dan belum jauh jaraknya. Mereka baru masuk Islam ikut perang. Jadinya apa? Lewat pohon bidara minta. Ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Pelajarannya apa? Maksudnya apa? Di sini kisah apa? Faedah yang bisa kita petik yaitu kita ketika kita baru belajar ya. Kita mungkin sudah muslim ya dari lahir kita sudah Islam ya. Jadi ketika kita hijrah, kita ya mengenal sunnah, mengenal tauhid itu terus belajar dan belajar. Syukuri nikmat tersebut. Ya, belajar dan belajar. Karena kenapa? Setelah Fathu Makkah ini banyak perang-perang. Bahkan perang Hunain yang paling dekat. Ya, perang Hunain yang paling dekat dari Fathu Makkah ini. Beberapa bulan saja, 1 bulan 2 bulan setelah Fathu Makkah ada perang Hunain. Ah, terjadilah kejadian itu. Ya, kisah yang disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Jadi pentingnya kita belajar. Jadi jangan saya sudah muslim, selesai. Ya, saya sudah Islam, saya sudah hijrah, selesai. Oh tidak, malah setelah itu kita syukuri nikmat tersebut dengan semakin giat untuk belajar. Dan di sini di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fasabbih bihamdi rabbik. Nah, sekarang bagaimana kita bisa bertasbih dengan tasbih yang sebenarnya? Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kalau kita tidak belajar akidah. Antum kalau belajar al-asma wa sifat, antum akan paham mana tasbih yang hakiki, mana yang salah-salah. Ya. Karena sebagian mentasbih katanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan ini ternyata terjatuh dalam penyelewengan. Ya enggak? Iya. Dia mensucikan Allah sampai hanya satu yang dia tetapkan untuk Allah, satu sifat. Seperti orang-orang Jahmiyah, sifatul wujud saja. Yang lainnya tidak ditolak, yang lainnya ditolak. Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Ya. Al-Asy'ariyah menetapkan nama, menetapkan sebagai sifat. Yang lainnya ditolak. Coba lihat. Bagaimana kita bisa bertasbih dengan tasbih yang sebenar kalau kita tidak belajar? Ya. Dan itu bentuk kesyukuran kita. Ya, jadi kita tasbih bukan sekedar ucapan subhanallah. Ya, semakin dalam ya ilmu kita tentang tauhid, akidah, apalagi al-asma wa sifat. Ya, maka tasbih kita tentunya tidak akan sama dengan orang yang cuma mengucapkan subhanallah. Ya, kita sucikan Allah dari segala macam kesyirikan, penyerupaan, anak dan seterusnya. Ya, nanti di surah Al-Ikhlas akan disebutkan ya. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bentuk tasbih. Bentuk tasbih kita nafikan, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, bukan tidak diperanakkan, tidak ada anaknya. Ya. Dia Esa, Ahad. Ahad. Esa. Bisa dipahami? Bahkan di ayat yang lain apa? Walam takul lahu sahibah. Tidak ada istrinya. Bagaimana punya anak? Yang melahirkan kan perempuan, istri. Subhanallah. Itu ucapan subhanallah. Belum lagi, ya, paham? Ya, perkara-perkara yang dilontarkan, dituduhkan oleh orang-orang musyrikin. Uzair anak Allah, ya, Isa anak Allah. Orang-orang musyrikin mengatakan apa? Para malaikat anak-anak perempuan Allah. Nah, ini 3 kelompok besar ini yang kira ya. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Isa anak Allah. Datang orang-orang musyrikin juga, para malaikat anak-anak perempuan Allah. Subhanallah. Ya, khusus orang-orang musyrikin, mereka sendiri tidak mau anak perempuan. Tapi mereka sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Esa, yang Maha Mulia. Subhanallah. Ya, orang musyrikin tuh. Orang musyrikin lahir istrinya melahirkan anak perempuan, apa? Oh, marah, malu. Bersama dengan itu mereka sandarkan ya perkara tersebut kepada Allah. Bahwasanya katanya mereka para malaikat anak perempuan Allah. Ini luar biasa. Itu kalau kita paham perkara ini kemudian kita ucapkan subhanallah, itu dalam sekali. Betul-betul kita sucikan, kita tolak semua. Ya, perkara-perkara tersebut. Ya. Bisa dipahami? Baik. Belum lagi istighfar. Istighfar, ucapan astagfirullah mudah diucapkan oleh orang. Ya. Jadi kalau kita tidak belajar, tidak punya ilmu.
bagaimana istighfar yang benar, bagaimana taubat yang benar, apa syarat-syaratnya, apa yang harus saya lakukan. Ya, amalan-amalan yang kalau kita lakukan ini bisa menjadi sebab kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa menjadi sebab kita diberi taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sering ingatkan tentang kisah apa? Seorang pezina, wanita pezina yang memberi minum seekor anjing yang kehausan, kemudian Allah balas dengan Allah masukkan perempuan tersebut ke dalam surga. Ini bukan satu kali proses langsung kasih minum langsung masuk surga, tidak. Kata para ulama, amalannya tersebut memberi minum seekor anjing itu menjadi sebab Allah beri dia taufik untuk bertobat, menghilangkan keinginan-keinginan untuk melakukan dosa. Innahu kana tawwaba. Kembali. Innahu kana tawwaba. Jadi luar biasa ini. Ya, ini semuanya kembali ke ilmu, belajar dan belajar. Ya. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar. Ya, itu sebagai bentuk pengabulan doa kita. Kita kan sering berdoa, Allahumma ighfirli wa li walidayya. Itu bentuknya Allah mudahkan kita. Ya, belajar kita tahu dosa-dosa kita yang ternyata dosa kita ya, yang mana dahulu kita tidak tahu ini dosa, ini tidak hantam semua. Ya, tahu ini dosa kita tinggalkan, kita bertobat, kita beristighfar. Bisa dipahami? Baik. Dan ini sekali lagi semuanya bentuk kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya di surah Al-Masad ya. Tabbat yada abi lahabib wa tab. Baik. Dan sebelumnya juga kita ingatkan seorang hendaknya tidak boleh pesimis. Ya. 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 Dia pesimis, ya, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam dakwah. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun di Mekah mendakwakan tauhid, yang ujung-ujungnya apa? Harus hijrah. Kampungnya sendiri. Ya, yang sakiti beliau keluarganya sendiri. Ya, bijan-bijanna. Tapi subhanallah, cuman tempo 8 tahun setelah hijrah, Fathu Makkah. Makkah takluk, ya, ditaklukkan oleh kaum muslimin di bawah komando Nabi sallallahu alaihi wasallam. 8 tahun. Coba lihat. Kesabaran, buah dari kesabaran. Sama Bani Israel seperti itu juga. Ya, tidak ada istilah demo, protes apa, semua bersabar. Apalagi Firaun mau dilawan, habis kita. Tidak di demo saja nah. Ya, zalimnya luar biasa, apalagi kita melawan. Ya, pergi protes. Tapi apa? Akhirnya apa? Hitung-hitungan di atas kertas tidak mungkin Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Harun dan pengikutnya itu mengalahkan Firaun. Tidak mungkin toh? Ya. Tapi apa? Siapa yang menang? Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel. Itu apa? Karena kesabaran. Bima sabaru. Ya. Sabar, berbaik sangka kepada Allah, optimis. Ya. Jadi saya katakan, dakwah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pesimis nanti Indonesia nanti begini. Jangan. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu sesuai dengan sangkaan hamba kepada aku. Kalau kita pesimis terus berbahaya. Ya malah bahaya. Kita insyaallah dakwah terus berkembang. Bahkan tanpa kita. Ya. Coba lihat Nabi SAW itu setelahnya apa? 8 tahun. Ini Fathu Makkah kapan? Tahun ke-8 Hijriah, bulan Ramadan. Belum genap 8 tahun. Sisa 3 bulan karena bulan Ramadan bulan 9. Ya, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Ya. Malam hijrah itu tepatnya bulan berapa? Intinya sekitar 8 tahun. Ya. Nabi keluar dari Mekah menuju Madinah. Di tahun ke-8 Hijrah Nabi kembali lagi menguasai Mekah. Ya, di sinilah apa? Nabi SAW menyebutkan la hijrata
ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi. Satu pun hijrah setelah Fathu Makkah. Apa maksudnya hijrah? Apa yang dimaksud? Hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Dan ini akan disebutkan dalam salah satu usul. Adapun hijrah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam itu tetap berlaku sampai akhir zaman. Coba lihat kemenangan luar biasa besarnya itu apa semua? Buah dari kesabaran, sabar belajar. Coba lihat para sahabat apa kerjanya? Apalagi di fase Mekah, 13 tahun. Coba lihat. Mereka kerjanya apa? Bersabar, belajar, kemudian mengukuhkan tauhid, keimanan. Ya. Belajar dan belajar, bermajlis terus. Sampai di Madinah juga kebiasaan itu tidak berubah. Ya. Ujung-ujungnya apa? Kemenangan. Coba lihat. Nah itu. Kembali kepada ilmu agama. Belajar dan belajar. Kalau kita mau Islam jaya, mau Islam besar. Nah ini. Coba lihat. Proses Fathu Makkah yang luar biasa. Panjang, luar biasa. Kalau dilihat ya cuma 8 tahun. Setelah hijrahnya Nabi SAW. Nabi Allah buka Mekah. Fathu Makkah. Yang mana di tahun ke-10 Nabi bisa berhaji dengan aman. Tidak ada yang ganggu lagi. Karena antum tahu ini kisah Nabi SAW ingin umroh itu kurang lebih sekitar 4 kali. Semuanya saya lupa. Kata salah semuanya gagal. Ya, ini yang berhasil itu di Haji Wada. Ya. Termasuk di Sulh Hudaybiyah itu Nabi mau umroh. Tertahan di Hudaybiyah. Di tahun ke-6 itu. Nah, baru ada perjanjian kembali lagi. Ya, kembali. Tapi di tahun ke-10 Nabi bisa berhaji. Baru setelah itu beberapa bulan setelahnya Nabi wafat, ya, sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.